Banyak yang takut kayaknya. Sesuai dengan tema kita saat ini. Ada yang takut besok minggu ke gereja? Tidak takut. Ada yang takut besok tidak makan? Pasti makan. Kayaknya sisa di kulkas masih ada. Ada yang takut tidak mendapatkan jodoh? Waduh. Ya, banyak sekali ketakutan di dalam kehidupan kita. Boleh saya pakai itu? Ada berbagai macam ketakutan. Bagaimana dengan kesehatanku? Tadi kita melihat drama tentang kesehatan yang berakhir dengan happy. Saya tidak menduga kalau akan happy. Saya pikir tadi itu mamanya akan dipanggil Tuhan. Tapi ternyata mamanya diberikan kesempatan. Biasanya kalau drama kan kayak gitu. Secara yang nulis itu biasa bikin sinetron. Kayak gitu biasanya endingnya. Bagaimana dengan kesehatanku? Apa yang akan terjadi dengan kondisiku di masa depan kalau kondisinya seperti ini terus? Kalau aku kerjanya seperti ini terus, bagaimana dengan anak-anakku? Teman-teman, saudaraku, mereka yang sudah seumuran, sudah punya ini dan itu, apakah aku akan memilikinya juga? Seringkali kita masuk di dalam ketakutan itu, dan kemudian ditambah lagi dengan masalah-masalah yang lain. Kalau aku sendirian bagaimana? Kalau pasanganku sudah tidak ada bagaimana? Kalau anakku tidak perhatian bagaimana? Kalau orang tuaku sudah tidak perhatian sama aku bagaimana? Kalau aku nanti kelak tidak menjadi apa-apa, bagaimana? Kalau saham-saham ambruk, bagaimana? Dan banyak ketakutan-ketakutan kita yang lain. Dan ketakutan-ketakutan itu kemudian mendapatkan sesuatu yang adalah lawan dari iman. Lawan dari iman adalah keraguan. Slide selanjutnya. Bagaimana jika? Bagaimana jika? Kata bagaimana jika ini menjadi pupuk di dalam kehidupan kita yang membuat yang namanya ketakutan, kekhawatiran itu semakin hari semakin tumbuh besar. What if ini seperti gorengan untuk pendeta L yang kalau dimakan tiap hari akan tambah besar. What if ini seperti pupuk untuk tanaman-tanaman kita. Kalau terus dimasuki atau dikasih setiap waktu, maka tanaman itu akan semakin besar. Bagaimana jika kesehatanku memburuk? Bagaimana jika masa depanku tidak seperti yang kuharapkan? Bagaimana jika aku tidak punya anak? Siapa yang akan merawat aku kelak? Bagaimana jika aku harus sendirian seumur hidup? Siapa yang akan menolong aku kelak? Ketakutan sering tidak datang sebagai kenyataan. Tetapi ketakutan itu sendiri meskipun bukan kenyataan, meskipun tidak atau belum terjadi, tetapi bayangan ini justrulah yang membuat iman kita terkuras. Sukacita kita menghilang, harapan kita lenyap. Dan Natal dan seluruh kisah keselamatan yang sudah kita nikmati bersama lahir bukan di ruang yang kosong, lahir bukan di ruang hampa, tetapi Natal lahir di tengah ketakutan manusia yang nyata. Natal lahir di tengah ketakutan manusia yang nyata.
seperti khotbah minggu kemarin, khotbah tadi malam, bahwa ada ketakutan yang nyata. Kalau aku tidak taat pada pemerintah Roma, tidak kembali ke tempat asalku, tidak mengikuti sensus, apa yang akan terjadi? Padahal perutku sudah besar, padahal istriku sedang mengandung, padahal jaraknya 100 kilo. Ini adalah sebuah ruangan, kondisi yang nyata-nyata ada. Tidak ada di sini satupun di antara kita yang rela anak kita, keturunan kita lahir di tempat yang tidak higienis. Tetapi Kristus ada di situ. Tidak satupun di antara kita yang rela keluarga kita itu mengalami kondisi yang mengenaskan seperti keluarga Maria dan Yusuf. Tetapi Yusuf, Maria, Yesus ada di situ. Dan bagi kita semua yang mempertanyakan tentang ketakutan, tentang kondisi yang buruk dalam kehidupan kita, kemudian kita masuk di dalam sebuah istilah slide selanjutnya, Theodicee. Theodicee, kalau benar ada Allah, kalau benar Allah itu maha baik, mengapa hidupku buruk? Kalau benar Allah itu adil, kenapa aku tidak mendapatkan keadilan? Kalau Allah memang adil, kenapa masih ada kesewenang-wenangan? Kenapa ada penderitaan? Kalau memang Allah itu baik, kenapa banyak orang jahat? Mengapa hal yang buruk terjadi pada orang yang benar? Kalau kita sudah pelayanan sepanjang hidup kita, kenapa kita masih mengalami hal-hal yang sulit? Ini adalah pertanyaan. Bukan sesuatu yang buruk. Tetapi Theodicee ini adalah sesuatu yang sangat-sangat manusiawi. Dan kalau ini masuk di dalam jalan yang benar, maka dia akan membuat iman seseorang semakin kuat. Raja Daud mengalami hal yang sama. Banyak pertanyaan tentang kebijaksanaan Tuhan. Para nabi, para rasul mengalami banyak masalah dalam kehidupan mereka. Tetapi sampai titik akhir hidup mereka, mereka mengatakan dan memuliakan bahwa Allah itu sang juru selamat mereka. Dan inilah Natal itu. Natal ketika Allah berserta dengan kita, membesuk kita. Slide selanjutnya. Ini tim perlawatan, mana tim perlawatan? Tim perlawatan itu ada kata besuk. Besuk itu berasal dari bahasa Belanda. Besoek. Bukan besok ya. Besuk. Artinya itu perkunjungan. Nah, kalau di rumah sakit itu ada perkunjungan itu diatur jamnya. Setiap rumah sakit berbeda jamnya. Terus ada penjaganya. Ada yang boleh rame-rame, ada yang tidak boleh rame-rame. Ada yang boleh dibesuk setiap waktu, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh dibesuk oleh keluarganya saja, ada yang tidak boleh dibesuk oleh sama sekali orang misalnya. Ini untuk kepentingan pasien. Ini untuk kepentingan rumah sakit, ini untuk kepentingan yang membesuk. Jadi ada kepentingannya kalau besuk di rumah sakit. Dan kita berbicara tentang Allah yang membesuk umatnya. Yang datang tinggal. Kalau tim berkunjungan ada yang datang terus tinggal di situ berhari-hari ya? Ada ya? Usir aja Bapak Ibu kalau tim berkunjungan datang terus nggak mau pulang-pulang ya. Tapi Allah yang membesuk kita
Dia datang dan tinggal. Zakaria bilang, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Allah membesuk umatnya. Dan besukan itu tidak hanya sekedar datang, terus pergi. Datang, nyanyi, berdoa, pergi. Bukan seperti itu. Tetapi slide selanjutnya, kata berkunjung atau melawat yang dipakai di Alkitab salah satunya menggunakan kata episkeptomai. Bukan sekedar berkunjung, tetapi juga memberi pertolongan. Ini juga menjadi tugas kita, tugas para pelawat, tugas majelis jemaat, tugas sesama anggota jemaat, tugas juga untuk anggota simpatisan, untuk berkunjung dan memberi pertolongan. Dan kali ini, di Natal ini kita bersama-sama dibesuk. Kita bersama-sama dibesuk oleh Dia yang Maha Kudus. Dia yang Maha segala-galanya. Dia yang membuat kita berani. Dia membuat kita memiliki pengharapan. Dia datang dalam kehidupan kita. Bacaan Alkitab kita memperlihatkan para gembala yang dibesuk oleh malaikat. Dalam ketakutan, kemudian di dalam besukan itu, para malaikat berkata, jangan takut. Karena aku membawa kabar sukacita. Dan kabar itu juga untuk kita semua. Tuhan datang dalam kehidupan kita, dan kemudian berkata kepada kita, jangan takut. Aku datang membawa sukacita untukmu. Untuk masalahku Tuhan. Masalah yang mana? Tuhan bisa berkata, semua masalahmu aku datang untuk membawa sukacita bagimu yang menghadapi masalah. Apapun juga masalahmu. Semalam saya bersukacita karena ada seorang ibu yang kemudian tepuk-tepuk pundak saya terus berkata, Pak Ed, terima kasih doanya. Dia sambil nunjuk anaknya, dia berkata, itu yang saya harapkan. Anaknya bisa hadir, bisa jadi lebih cantik, bisa lebih rajin ke gereja. Ada harapan. Setelah sekian lama bergumur, ada harapan di tengah Natal. Ibu ini mendapatkan besukan dari Tuhan. Mendapatkan kasih sayang Tuhan. Dan kita semua memiliki masalah yang berbeda-beda. Karena apa? Slide selanjutnya, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai dalam hidup kita. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekalipun kita mungkin pernah berkata, kayaknya aku termasuk golongan yang tidak diperhatikan deh sama Tuhan. Yesaya bahkan mengatakan, katakan kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Tuhan tidak lalai. Masalahnya bukan Tuhan lalai, tetapi kadang-kadang Tuhan itu datang dengan cara yang berbeda. Dia datang kepada anak-anak yang ketakutan, kepada pribadi yang ketakutan. Dia datang kepada para gembala yang ketakutan. Dia datang kepada kita yang mungkin resah dengan kehidupan kita mendatang. Dia datang bagi setiap pribadi. Kita semua. Juga untuk panitia Natal yang tadi resah. Kok ini jemaatnya nggak kelar-kelar datangnya. Kursinya kayaknya kurang ya. Ketua NJ juga tadi kaget. Semalam kayaknya nggak segini banyak. Tapi sekarang kenapa jadi banyak banget? Kursi sudah dikeluarin semua. Dan Tuhan datang untuk kalian, wahai panitia. Semua bisa duduk ya di sini, nggak ada yang jongkok kan? Kecuali yang berdiri di belakang, gitu ya. Terima kasih untuk yang mau berdiri di belakang.
Kita semua dibesuk dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun kita dibesuk. Tuhan ada untuk kita. Hanya saja seringkali Dia ada dan menggunakan cara yang berbeda untuk menyapa kita. Slide selanjutnya. Pertolongan Tuhan itu sudah ada, datang. Mesias itu sudah hadir. Tetapi banyak yang tidak mengenali Sang Mesias, bahkan menolaknya. Karena apa? Jalan yang dipakai Tuhan itu nggak spektakuler. Jalan yang dipakai Tuhan itu tidak seperti atau sesuai dengan logika pikiran kita. Jalan yang dipakai Tuhan itu tidak seperti ekspektasi kita. Seringkali di luar itu. Kita sering berpikir tentang kemuliaan. Kita berpikir tentang keagungan. Kita berpikir tentang kemewahan. Tetapi justru Tuhan hadir dalam kerendahan. Selanjutnya, di sana adanya kandang, bukan istana. Lebih mulia kita yang ada di sini. Merayakan Natal di kota. Tuhan Yesus lahir di kandang, kita merayakan Natal di hotel. Bagaimana kalau tahun depan kita cari kandang? Dan Natalan bersama di kandang. Kayaknya yang akan menolak pertama-tama itu anak saya. Anak saya itu ketika diajak pertama kali masuk ke kandang kambing, dia bilang, "Papa, Arka nggak suka bau kambing." Padahal papanya suka makan kambing. Adanya kandang bukan istana. Kita diberikan yang jauh lebih mulia. Karena apa? Karena yang Maha Kuasa itu sudah datang terlebih dahulu dan merendahkan dirinya untuk kita. Nggak pernah ya? Yang datang itu bayi yang imut-imut, yang butuh pertolongan, bukan aderai, bukan mereka yang badannya gede-gede seperti Jere misalnya. Jere ini ada di bawah. Enggak. Yang datang dalam Natal itu adalah bayi. Siapa yang mau kemudian kagum terperangah kalau ketika kita diundang datang ke sana ada raja yang menyelamatkan, tapi ketika kita datang bayi, ini mah dibanting juga mati gitu kan. Kalau kita berpikir bahwa Sang Juru Selamat itu adalah orang yang bertahta, yang hebat, yang kemudian tidak mau merendahkan diri, maka kita bisa berpikiran seperti yang saya katakan tadi. Tuhan, saya maunya itu hidup enak. Masa dikasih hidupnya tidak enak? Saya maunya raja yang berkuasa, Tuhan. Masa dikasih seperti ini? Saya maunya itu anak yang berpendidikan, yang pintar, yang menurut, tapi anakku malah kayak gini, Tuhan. Tuhan, saya maunya sehat, tetapi kenapa banyak sakit datang dalam diri? Tuhan, saya maunya Raja Daud, tapi kenapa anak kampung yang tidak bisa nyewa tempat penginapan yang datang? Natal hadir di kain lampin yang biasa buat membungkus anak-anak domba, bukan di toga seperti yang saya pakai. Di dalam kesederhanaan, di dalam kerendahan, kita merayakan Natal. Natal adalah palungan, bukan mobil mewah, rumah mewah.
Kita tidak sedang berbicara bahwa jangan menjadi orang kaya, enggak seperti itu. Tetapi kita sedang berbicara tentang Allah yang maha segala-galanya itu merendahkan serendah-rendahnya dirinya. Untuk siapa? Untuk kita, supaya kita bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Untuk kita, supaya kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerahnya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kata surat pada Titus. Supaya kita menjadi ahli waris. Supaya kita hidup, maka dia harus mati. Supaya kita mengalami kemegahan kehidupan yang mudah, maka dia harus menderita. Itu namanya wakil rakyat. Yang mewakili kita sebagai rakyatnya. Apa yang tidak baik yang seharusnya kita terima, Tuhan berkata, itu buat aku saja. Kalian anak-anakku, kalian umatku, biar kalian yang baik-baik, aku wakil kalian, biar aku yang mengalami ketidakbaikan itu. Allah hadir bukan untuk mengintimidasi ketakutan kita, tetapi untuk masuk ke dalamnya. Kita semua boleh mengalami ketakutan, kita semua boleh memiliki ketakutan, tetapi ingat, Allah sudah mengambil seluruh hal yang paling menakutkan dalam kehidupan kita, paling kita benci. Dia sudah mengambil itu dan kita mengalami hal-hal yang enak bersamanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Dan kita bersama-sama slide selanjutnya akan menuju ke Bethlehem, ke kampung yang bernama Bethlehem, bukan Lipo Village. Kita ada di kampung Lipo, dan kita akan menuju ke Bethlehem. Siapa yang menuju ke Bethlehem? Allah yang Maha Tinggi dengan kuasanya menuju ke Bethlehem. Para malaikat dengan ketaatannya menuju ke Bethlehem. Gembala dengan segenap ketidaklayakannya menuju ke Bethlehem. Orang Majus dengan segenap pengetahuan dan harta bendanya menuju ke Bethlehem. Kita semua diundang ke Bethlehem dengan segenap apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang menempel, apa yang kita punya, apa yang ada di dalam otak kita, apa yang kita punya secara jasmani. Tuhan ingin kita semua membawa itu ke Bethlehem dan mempersembahkan itu untuk Tuhan. Apapun yang kita miliki di dalam hidup kita, bawa itu, pakai itu, muliakan Tuhan melalui itu. Maka kita tidak akan lagi menjumpai ketakutan yang menguasai diri kita. Karena ketika kita sampai di Bethlehem, ketika kita sampai di hadirat Tuhan, maka kita sadar benar, Tuhan itu melawat kita, membesuk kita, dan tidak hanya itu, Dia tinggal di dalam diri kita. Dia yang menolong kita mengatasi ketakutan kita. Dia yang mengatasi seluruh ketakutan kita, termasuk maut. Selamat Natal. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk di dalam saat ini.